Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Waskito, Kepala SDIT Nur Hidayah Surakarta. Saya sangat bersyukur dan berbahagia sekali dalam kesempatan kali ini mendapatkan kesempatan untuk sharing, berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Pandemi yang kita alami selama 2 tahun lebih ini sangat berdampak kepada sekolah, ya. Berbagai kegiatan sekolah termasuk sekolah kami di SDIT Nur Hidayah Surakarta, sehingga waktu itu pembelajaran kita laksanakan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, dimulai dari menggunakan modul, ya, kemudian kita beralih ke flash disk yang flash disk pintar, ya, kemudian juga sampai kepada memilih menggunakan LMS, baik itu Google Classroom, kemudian Google Meet maupun juga Zoom Meeting. Terkait dengan kegiatan perpustakaan ini juga sangat berdampak. Jadi perpustakaan sekolah tidak bisa melayani kunjungan dan juga peminjaman buku oleh siswa. Namun alhamdulillah kita masih memberikan kesempatan kepada orang tua murid, ya, secara terjadwal untuk ke sekolah meminjamkan buku bagi anak-anaknya, dan juga kita menyediakan yang namanya layanan perpustakaan digital. Nah, setelah situasi yang cukup kondusif dan secara bertahap sudah diberlakukan pembelajaran tatap muka, maka layanan kunjungan perpustakaan ini kita mulai buka. Terlebih dahulu kami melakukan sosialisasi dan memberikan pengumuman kepada para siswa dan juga para guru bahwa sudah dimulai dan sudah dibuka layanan perpustakaan secara offline. Namun kami mendata dan melakukan semacam observasi bahwa pengunjung perpustakaan itu tidak segera meningkat atau kembali normal sebagaimana pada waktu sebelum pandemi. Harapan kami bisa lebih bagus. Nah, ini menunjukkan bahwa minat baca siswa mengalami penurunan, sehingga kami terus terang muncul kekhawatiran ya terkait dengan kemampuan literasi siswi SDIT Nur Hidayah Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, situasi dan kondisi seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami, para guru di SDIT Nur Hidayah. Kami berpikir dan berusaha membuat beberapa kegiatan gerakan literasi sekolah atau GLS, yang di dalam hal ini kami ingin membuat yang lebih unik sehingga nanti akan bisa menarik, ya, minat siswa dan juga kemudian meningkatkan kemampuan literasi siswa. Ada 3 jenis program GLS yang kami laksanakan, yaitu kegiatan piknik literasi, angkringan baca, dan gazebo pohon mangga. Yang pertama yaitu piknik literasi, berupa kegiatan di halaman sekolah dengan memasang atau menempatkan tenda-tenda kecil atau dum, kemudian diletakkan berbagai buku pilihan-pilihan yang diambil dari perpustakaan sekolah, dari kelas maupun yang dibawa oleh para siswa. Piknik literasi itu dilaksanakan di awal tahun pelajaran atau awal semester. Dan mengapa muncul gagasan piknik literasi ini? Karena ruang perpustakaan itu tidak luas dan juga sebagian anak-anak mulai bosan membaca, kemudian pengunjung perpustakaan cenderung berkurang atau menurun. Nah, piknik literasi ini sebenarnya sederhana tetapi terlihat lebih unik. Mengapa demikian? Karena anak-anak mendapatkan suasana yang berbeda. Nah, kegiatan ini kita beri nama piknik, ya, piknik literasi, untuk menanamkan kesan bagi para siswa bahwa membaca itu adalah kegiatan yang menyenangkan, ya. Membaca adalah kegiatan yang menyenangkan, sebagaimana piknik yang identik dengan kegembiraan, kemudian juga pengalaman yang seru. Nah, kesan yang menyenangkan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran diri dari para siswa untuk lebih gemar membaca dan meningkatkan kemampuan literasinya. Sesuai dengan namanya piknik literasi, di situ terdapat beberapa wahana. Yang pertama adalah wahana rimba baca. Wahana rimba baca yaitu stand baca dengan buku-buku yang dibawa oleh siswa dari rumah dan didisplay di depan tenda. Ini adalah wahana rimba baca. Kemudian yang kedua ada wahana pesisir cerita. Siswa dapat menceritakan kembali buku yang telah dibaca serta memberikan kesan dan pesan, ya, kemudian juga pelajaran yang didapatkan dengan cara presentasi kepada siswa yang lain ataupun pengunjung. Kemudian yang ketiga ada namanya wahana villa menulis. Jadi siswa menuliskan kembali apa yang telah dibaca itu, bisa dalam bentuk tulisan, ya, bisa juga dalam bentuk mind mapping. Nah, dengan beberapa pilihan atau alternatif wahana ini akan lebih mengakomodasi keberagaman siswa.
terutama dalam aspek gaya belajar ya. Barangkali ada yang visual, ada yang auditorial ya, ada yang kinestetik. Dengan seperti itu maka sesungguhnya ini adalah bentuk pembelajaran berdiferensiasi untuk mencapai ADLX ya. Active Deep Learner Experience dengan pendekatan terpadu. Anak-anak nampak gembira mengikuti kegiatan piknik literasi ini. Mereka senang sekali karena bisa membaca buku bersama dengan teman-teman ya, sambil bermain ya, keluar masuk tenda dan seterusnya. Para siswa juga mengatakan bahwa piknik literasi ini seru, sangat seru, bisa menambah wawasan sekaligus menghibur dan menumbuhkan semangat membaca. Kemudian program kami yang kedua kita sebut namanya angkringan baca. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan angkringan baca? Sebenarnya angkringan baca itu tidak jauh berbeda dengan pojok baca, tetapi namanya kita buat agak unik, yaitu angkringan baca. Jadi di situ buku-buku ditata atau diletakkan di dalam rak yang berbentuk angkringan ya. Mengapa dipilih nama angkringan? Karena angkringan ini adalah bisa memberikan kesan unik ya, bisa memberikan kesan menarik. Karena angkringan itu adalah tempat makan yang identik dengan keramahan ya, warga Surakarta, warga Solo. Jadi angkringan itu juga kadang disebut hik ya, atau wedangan ya. Jadi angkringan baca ini kemudian membuat siswa itu tertarik ya, sehingga lebih rajin membaca, menumbuhkan ide-ide kreatif, dan insya Allah akan kemudian meningkatkan kemampuan literasinya untuk mewujudkan ya, profil pelajar Pancasila yang kreatif dan bernalar kritis. Kemudian praktek kami yang ketiga, ini yang sifatnya masih planning karena kebetulan masih ada keterbatasan pendanaan, yaitu nanti di halaman sekolah itu ada 2 buah pohon mangga yang merupakan salah satu spot yang favorit karena lebih teduh dan nyaman untuk beristirahat. Hal ini kemudian memunculkan ide bagi kami untuk membuat semacam gazebo ya, membuat gazebo sederhana di bawah pohon mangga ini, karena selain sebagai tempat nongkrong anak-anak ya, beristirahat juga orang tua yang menjemput, maka cukup nyaman dimanfaatkan untuk tempat membaca, sekaligus barangkali bisa pesan ya, minum atau makanan karena itu dekat dengan kantin. Kita harapkan dengan beberapa program, terutama piknik literasi dan juga angkringan baca ini akan menumbuhkan semangat bagi para siswa, menumbuhkan minat baca yang berdampak kepada meningkatnya kemampuan literasi siswa. Kami berharap semoga SDIT Nurul Hidayah dan juga seluruh SIT yang tergabung dalam GSIT Indonesia semakin maju dan terus melakukan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kemampuan literasi dan juga numerasi siswa, serta tentu mengoptimalkan ketercapaian SKL SIT dan juga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Semoga guru-guru SIT menjadi guru yang hebat, guru yang kreatif, inovatif, yang senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 25 November tahun 2022. Semangat berkolaborasi dan menginspirasi untuk pendidikan Indonesia yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.